Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kemudahan dalam bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tema 4 dengan judul globalisasi. Subtema kedua, globalisasi dan manfaatnya, dan pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran PPKN yang pertama, mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Yang kedua, menuliskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan terperinci. Tujuan pembelajaran matematika menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Tujuan pembelajaran SBDP mengidentifikasi reklame poster berdasarkan ciri-ciri reklame yang baik dan memberikan penilaian atas reklame yang dibuat teman dengan terperinci. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo simak kisah Mang Samad. Ini adalah toko Mang Samad. Sandal kulit Garut, Mang Samad. Bacalah teks berikut. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan memberi motivasi bagi para wirausaha muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausaha kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun, kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki. Karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya.
hingga suatu saat ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri, maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur, produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat standar kulit sang Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah Mang Samad? Pengrajin sandal kulit dari Garut. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Awalnya, Mang Samad adalah penjual sandal kulit keliling dari desa ke desa. Beberapa minggu sekali ia menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik ke Jakarta. Ia kemudian mencoba membuat sandal kulit sendiri dan menjualnya dengan menitipkan ke toko atau teman. Bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Ketika produknya laku, ia terus mencoba warna yang baru. Kemudian ia mencari pegawai dengan mengajak orang-orang di lingkungannya untuk membantunya. Usaha Mang Samad pun terus berkembang. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru dengan bahan terbaik dan jahitan yang kuat.
Keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Mang Samad berhasil membuat usahanya maju dan sukses, bahkan mampu menembus pasar mancanegara. Selain itu, ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia. Keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Memproses dan menjahit kulit menjadi sandal dengan pola dan kualitas yang bagus, serta mampu menganalisa peluang. Sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Sikap yang dimiliki oleh Mang Samad adalah kerja keras, terus belajar, dan selalu berinovasi. Kesuksesan terwujud dari kerja keras tanpa henti. Ketika mendapat hambatan, hendaknya menjadi pembelajar. Hal yang juga penting adalah inovasi. Karena dengan inovasi, kita bisa mencari tahu minat konsumen sehingga usaha bisa terus berkembang. Apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Dampaknya adalah ekonomi Mang Samad meningkat. Laba juga merasa bermanfaat bagi orang lain karena melalui usaha ia juga membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi seperti keberagaman yang terjadi pada Mang Samad. Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, kita harus meningkatkan potensi supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Ya, kalian harus siap. Sekarang kita masuk pembelajaran SBDP. Pertama-tama yang harus kita ketahui dalam pembuatan poster adalah 1. Jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca dengan ukuran yang besar. Yang kedua, kalimat yang digunakan dalam pembuatan poster harus jelas serta mudah diingat oleh pembaca. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dituangkan dalam poster. Perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Perlu diperhatikan perpaduan warna, peletakan, dan kualitas gambar yang baik. Nah, ini adalah cara-cara dalam pembuatan poster yang baik dan menarik. Amatilah postermu tentang budaya tempat tinggalmu yang sudah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Dan presentasikan poster tersebut dalam kelompok. Setelah kamu mempresentasikan hasil buatan poster kalian di depan kelompok masing-masing, maka mintalah satu temanmu untuk memberikan pendapat tentang postermu. Temanmu bisa menuliskan pada tabel berikut. Pertama, apakah slogan mudah dimengerti? Apakah bahan yang digunakan sudah baik dan mudah dimengerti? Apakah ilustrasinya menarik dan mudah diingat? Apakah tata letak dan tulisannya sudah baik? Sekarang kita masuk tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu matematika. Menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Operasi hitung bilangan bulat.
pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan operasi hitung bilangan bulat. Nah, sekarang kerjakan operasi hitung campuran berikut sesuai dengan penjelasan yang minggu lalu Ibu berikan kepada kalian. Soal pertama adalah ini dalam kurung 12 kurang 4 dikali 9 ditambah 12 dalam kurung sama dengan berapa? Yang kedua, 8 kali 4 dibagi 8 ditambah 68 sama dengan. Yang ketiga, 38 ditambah 29 dikurang 6 kali 7 sama dengan. Yang keempat, dalam kurung 48 dikurang 9 dikali dalam kurung 69 ditambah 48 sama dengan. Yang kelima, 25 dikali 18 dibagi 15 ditambah 28. Kerjakanlah operasi hitung campuran berikut ini sesuai dengan langkah-langkah operasinya. Dan tugas ini kalian tulis pada buku catatan masing-masing. Nah, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.